Nah, ketika mereka bertanya, entah kenapa dalam lubuk hati saya itu ada kepuasan gitu ketika saya itu bisa memberikan ilmu dan pengalaman ke mereka. Oh iya, aku pengen bantu mereka deh. Kayaknya passion saya tuh emang ngajar deh gitu. Jadi melihat passionnya tuh setelah terjun lama di langsung, industri ya. betul. Karena motivasi itu ternyata tumbuh karena pengalaman, bukan karena dipaksakan, seperti itu sih. Halo semuanya, kenalin nama aku Sifah dan selamat datang di Spill the Teach. Di podcast Spill the Teach ini, kita bakal spill berbagai cerita, pengalaman, dan perspektif dunia pendidikan langsung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai pandangan dari gurunya langsung. Karena di episode sebelumnya kita melihat dari persepsi mahasiswa. Nah, sekarang kita melihat dari persepsi gurunya langsung yang terjun ke dunia pendidikan. Nah, menjadi guru tuh kan bukan soal mengajar aja ya di kelas. Ada banyak tantangan, penyesuaian, dan pengalaman yang mungkin nggak terlihat dari luar. Nah, untuk ngebahas ini aku nggak sendiri ya. Ada yang menemani aku, ada Teh Nolan. Halo Teh Nolan. Halo Syifa, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke topik utama, aku mau tanya-tanya dulu nih soal kesibukan Teh Nolan. Sekarang apa sih sibuknya? Apa yang lagi dikerjain? Oke. Kalau membicarakan mengenai kesibukan, sebagai seorang guru tentunya sibuk mengajar ya di sekolah. Namun sebagai seorang pengajar juga di samping itu saya berprofesi sebagai mahasiswa juga di Sekolah Pasca Sarjana UPI S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dan kesibukan saya dalam satu minggu ada 7 hari ya. Jadi 2 hari saya sibukkan di kampus dan sisanya saya mengajar di sekolah, seperti itu. Selain mengajar dan berkuliah, saya juga aktif gabung ke dalam tim riset dosen, seperti itu. Jadi kesibukannya selain mengajar sebagai mahasiswa, saya juga berprofesi juga sekarang sedang menjadi asdos, seperti itu. Wah, Masya Allah, sibuk sekali ya. Masya Allah, produktif. Selain mengajar nih ya, Teteh juga menempuh S2 nih. Boleh diceritain sedikit mungkin tentang perjalanannya di S2 sekarang? Boleh. Sebelum kita masuk ke kenapa sih saya milih S2, mungkin saya flashback dulu ya ke pengalaman saya sebelumnya. Karena saya lulus Sarjana Pendidikan Teknik Mesin UPI itu tahun 2022. Nah, ketika itu saya sebenarnya bukan langsung menjadi guru, tapi saya terjun dulu nih ke bidang industri otomotif ya. Ketika itu selesai sidang saya bulan Agustus, kebetulan itu ada informasi dari grup cutting ya mengenai loker di industri otomotif, dan saya tertarik karena sebenarnya ketika lulus menyandang gelar sarjana pendidikan, saya tidak ada cita-cita ini menjadi guru sebenarnya. Jadi saya bercita-cita ketika lulus saya ingin terjun ke dunia industri seperti itu. Nah, kebetulan ada informasi dari cutting, saya coba mendaftar, memasukkan lamar pekerjaan, dan alhamdulillah diterima. Itu diterima posisi saya belum wisuda, seperti itu. Ya, di salah satu produk otomotif ya Honda. Di situ saya berprofesi sebagai service advisor. Kemudian singkat cerita saya bekerja di industri otomotif itu 3 tahun ya. Suka duka sudah saya rasakan juga, dan saya nikmati pekerjaan saya karena dari lingkungannya juga yang mendukung, kemudian dari jenjang karirnya juga yang lumayan perspektifnya tuh jelas seperti itu ya. Dan itu juga merupakan cita-cita saya ketika lulus kuliah S1, saya ingin kerja di industri, dapat gaji tetap, berkembang di dunia otomotif seperti itu. Tapi ada satu hal yang menarik ketika selama kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun bekerja, itu kan kalau di bengkel ada yang namanya siswa PKL ya. Nah, kalau di dunia otomotif itu lingkungan kerjanya kebanyakan laki-laki semua, dan kebetulan di situ saya sendiri SA yang perempuan. Jadi ketika anak-anak PKL tersebut itu masih sulit untuk memahami bagaimana prosedur servis, mereka lebih berani untuk bertanya kepada saya. Mungkin karena takut dimarahin ya kalau misalnya bertanya kepada yang laki-laki seperti itu. Nah, ketika mereka bertanya, entah kenapa dalam lubuk hati saya itu ada kepuasan gitu ketika
saya itu bisa memberikan ilmu dan pengalaman ke mereka. Jadi tidak sebatas saya hanya memberikan manual book saja ke anak itu. Tapi gimana cara saya mengajarkan ke mereka sampai bisa seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir, jenjang karir saya ke depannya mau seperti apa ya? Soalnya kalau misalnya di dunia otomotif itu pedagogi saya tuh nggak dipakai gitu. Jadi kalau di industri lebih ke mungkin ekonomi ya, seperti kayak penjualan seperti itu gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika saya tuh mengajarkan anak-anak PKL ketika tidak mengerti seperti itu. Nah jadi semenjak saat itu saya ada keinginan nih, ini jenjang karir saya mau dibawa kemana ya nanti ke depannya. Apakah nanti selamanya akan di industri otomotif aja, atau saya memilih sebagai pendidik seperti itu. Di situ saya galau tuh. Karena yang membuat saya galau, karena di situ posisi saya sudah menjadi karyawan tetap. Kemudian ketika saya ingin switch karir nih menjadi seorang guru, tentunya banyak juga hal-hal yang harus saya korbankan. Seperti finansial, kebetulan seperti waktunya juga gitu. Tapi ada hal yang tidak bisa saya dapatkan di industri tersebut. Salah satunya mengajar di dunia pendidikan seperti itu. Dan akhirnya dengan tekad saya memberanikan diri untuk menceritakan kepada orang tua saya untuk resign dan berprofesi sebagai seorang guru. Tapi bukan langsung jadi guru ya. Tapi saya mikirnya seperti ini. Saya udah 3 tahun nih kerja di industri otomotif. Tentunya pedagogi saya juga nol lagi karena tidak dipakai gitu ya selama di industri otomotif. Jadi saya juga memikirkan bekal apa sih yang bisa saya siapkan untuk mendidik anak-anak, sedangkan pedagogi saya tuh sudah lama tidak terpakai seperti itu. Kemudian saya memilih kenapa saya nggak S2 aja ya seperti itu. Karena ketika S2 itu saya merasakan juga ya, ketika anak-anak itu masuk ke dunia industri otomotif, mereka dasarnya aja tuh masih bingung. Apalagi terkait dengan misalnya bongkar rem dan lain sebagainya gitu. Nah di situ saya berpikir ya, ini ketika mereka masuk ke dunia industri yang seharusnya dasarnya aja tuh udah dapet, tapi mereka nggak dapet. Nah ini yang salah siapa sebenarnya? Anaknya kah, gurunya kah, atau kurikulumnya? Nah di situ yang melatar belakangi saya ingin memperdalam hal tersebut, memperdalam gapnya dan mencari solusi dari gap tersebut. Salah satunya, oke, fix kayaknya saya harus lanjut S2 deh seperti itu. Nah mungkin agak membingungkan juga ya karir saya dari dunia perkuliahan, bengkel, kuliah ke sekolah seperti itu. Tapi mungkin ini merupakan salah satu sedikit dari banyak cerita yang bisa saya bagi pengalaman ke rekan-rekan semuanya gitu. Oke, berarti pengalaman dari industri lebih dulu terus pindah ke pendidikan itu lumayan ya waktunya banyak sekali. Iya betul. Dan mungkin alasannya dari hal yang kecil, dari melihat anak-anak PKL yang tergerak hati tetehnya untuk oh iya aku pengen bantu mereka. Kayaknya passion saya tuh emang ngajar deh gitu. Jadi melihat passionnya tuh setelah terjun lama di industri ya. Betul. Karena motivasi itu ternyata tumbuh karena pengalaman, bukan karena dipaksakan, seperti itu sih. Iya betul. Nah kalau lihat peserta didik sekarang nih, apakah ada cara-cara tersendiri dari teteh untuk mengajar apalagi di bidang otomotif, cara supaya murid-muridnya tuh bisa paham, apalagi tadi ya laki-laki semua kadang mereka fokusnya gampang teralihkan. Itu ada cara-cara tersendiri nggak dari teteh untuk ngajar? Oke, kalau cara-cara treatmentnya berarti ya. Kalau treatment sebenarnya saya tidak terlalu kesusahan karena sebelumnya juga saya sudah mengetahui nih apa yang dibutuhkan di industri. Dan pengalaman bekerja saya di industri, saya kolaboratifkan dengan pengalaman saya di sekolah gitu. Apalagi sekarang kan ada program pemerintah ya, link and match ya. Jadi pembelajaran di sekolah itu sebisa mungkin harus nge-link nih dan harus bisa menyesuaikan dengan industri gitu. Jadi industri pengennya apa, ya udah kita sebagai pendidik atau siswa SMK atau otomatis yang SMK-nya itu sendiri harus memenuhi gitu kebutuhan industri, dan itu salah satunya bisa kita terapkan. Nah kalau di otomotif itu pembelajarannya kan 60% praktik ya, 40%-nya teori. Nah jadi mungkin mereka itu lebih suka prakteknya. Jadi ketika mereka teori itu kebanyakan mengantuk,
Bu kapan prakteknya Bu? Bu bosen Bu, teori terus Bu. Dah kita mah SMK. Nah banyaknya seperti itu. Jadi itu yang harus kita terapkan salah satunya bisa melalui media pembelajaran. Nah dari zaman S1 juga kebetulan skripsi saya mengenai media pembelajaran. Itu suatu aplikasi yang bisa memvisualisasikan suatu proses dalam otomotif. Jadi waktu skripsi S1 saya mengambil terkait dengan pembelajaran sistem rem ABS gitu. Nah, sistem rem itu kan kalau di dunia otomotif itu kita nggak bisa secara langsung nih tanpa alat bantu atau misalnya tanpa dibongkar kita bisa tahu nih, oh itu rem ABS gitu. Setidaknya harus ada pembongkaran seperti itu. Nah, karena salah satu trouble di sekolah itu kan fasilitasnya kurang mendukung ya. Jadi misalnya satu sekolah itu hanya ada mobil praktek banyaknya 2-3. Sedangkan jumlah siswanya tuh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan langsung wujudnya satu-satu itu kurang efisien menurut saya. Jadi langkah-langkah yang tentunya bisa diterapkan untuk meminimalisir hal tersebut salah satunya dengan kekreatifan guru melalui media pembelajaran. Jadi ketika anak itu dihadapkan kepada benda praktek atau mobil praktek yang sesungguhnya, dia sudah ada dasarnya dulu nih. Oh ternyata sistem rem itu seperti ini ya, komponennya ini aja, kemudian fungsinya seperti ini, prinsip kerjanya seperti ini, seperti itu. Dan kalau di SMK itu sendiri pernah mendengar kata STEM, pembelajaran STEM? Jadi di situ ada fisikanya juga, kemudian ada matematikanya juga. Jadi walaupun kita masuk ke pembelajaran otomotif itu tidak terlepas dari ilmu eksaknya seperti matematika, kimia, kemudian kecuali biologi ya, gitu. Kalaupun ada juga jarang banget gitu ya. Nah, jadi tantangan terbesar yang guru tuh seperti itu, selain kita itu mengajarkan kepada mereka kekreativitasan kita untuk mengajar, kita juga harus mempelajari atau menekankan kepada mereka. Kita tuh fungsinya mempelajari rem itu ternyata penting loh untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kehidupan kita sehari-hari. Ternyata fisika itu masuk juga ke otomotif, begitupun juga kimia dan lain sebagainya. Jadi mereka ketika belajar, mereka tuh tahu gitu, fungsinya mereka belajar ini tuh untuk apa. Apalagi sekarang kan ada pembelajaran deep learning, tahu ya deep learning itu. Bagaimana cara kita mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berarti seperti itu. Sebenarnya jadi poin plus juga ya dari Teteh yang awalnya dari industri nih langsung ke pendidikan. Jadi di semasa gurunya bisa melihat, betul. bisa memberi aba-aba gitu ke siswanya. Ini nih di industri kayak gini gitu. Jadi nggak cuma teori-teori prakteknya gitu. Nah itu sangat-sangat bermanfaat ya untuk siswanya. Apalagi kalau di industri dia ketat banget. Kalau misalnya nggak boleh telat nih 10 menit. Kamu telat 11 menit, oh ya udah nggak ada toleransi gitu. Jadi kita sebagai guru juga yang paling penting tuh gimana sih menerapkan kedisiplinan kepada anak. Karena itu sih yang paling dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi industri itu bukan hanya melihat dari kepintaran, tapi bagaimana dia bisa memperlakukan manusia, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan tim seperti itu. Karena kalau mereka tidak bisa bekerja sama dengan tim dan individualisme itu nggak dilirik juga sama industri seperti itu. Iya sih, jadi karena SMK sendiri kan tujuannya biasanya rata-rata setelah lulus langsung kerja ya. Nah dari guru sendiri emang harus mengarahkan nih industri kayak gini-gini gitu. Dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus enggak cuma soal praktek-praktek cara memperbaiki misalkan. Sikap juga perlu dibimbing ya. Betul. Apalagi kalau di otomotif ya, kita itu yang paling penting kalau sekarang Gen Z ya. Gen Z kan pengennya instan ya, lebih cepat gitu ya. Apa yang lebih cepat ya udah itu yang saya ambil. Kalau di otomotif itu nggak bisa. Kita harus bekerja sesuai dengan prosedur SOP. Misalnya contohnya kita mau ganti kampas rem, nggak mungkin kita langsung bongkar remnya tanpa bongkar rodanya gitu. Jadi itu sih adanya kesenjangan antara karakteristik Gen Z dengan SOP prosedur yang harus dijalankan di otomotif gitu. Wah menarik sekali ya jurusan otomotif sendiri. Mungkin untuk kependidikan di cukupkan nih. Ada pesan gak nih dari Tetehnya untuk mahasiswa-mahasiswa kependidikan? Mungkin dari jurusan-jurusan Teteh tuh di otomotif untuk mempertimbangkan menjadi profesi guru sebagai pilihan karir. Karena
Mungkin bisa dilihat ya dari Teteh awal-awal lulus di industri dulu nih, baru ke SMK. Ada nggak sih motivasi-motivasi buat Oke, ini kalau membahas mengenai motivasi menjadi guru itu sangat menarik ya, karena jujur di prodi saya sendiri itu pendidikan teknik mesin yang notabene laki-laki semua. Saya di kelas itu 50 orang, 5 orang itu perempuan, sisanya laki-laki semua. Wow. Nah, ketika kemarin itu ada kuliah bersama Prof. Amai mungkin ya, yang kenal juga Prof. Amai, beliau menyampaikan bahwa ketika Prof. Amai itu melakukan suatu survei ke kelas mahasiswa S1, itu nggak ada satu orang pun dari mahasiswanya yang memilih menjadi guru. Mereka lebih memilih berkarir di dunia industri. Atau banyak juga kalau lulusan saya dulu di otomotif UPI angkatan 2018 atau bahkan yang pendidikan teknik mesinnya, itu mereka banyak sekitar 80% itu berkarir di dunia pertambangan. Banyak seperti itu. Atau alat berat, kebanyakan ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Dan ketika ditanyakan ya alasannya kenapa sih nggak mau jadi guru, udah kita gelarnya SPD gitu kan. Dan ternyata alasannya itu kompak mereka, udah guru mah kurang dihargain di Indonesia mah seperti itu. Dari gajinya juga ya mungkin kalau membahas ini kita nyentil-nyentil pemerintah sedikit nih mungkin ya gitu ya. Karena satu, kesejahteraan guru itu kurang dirasakan oleh guru-guru ya, apalagi sekarang jarang yang bercita-cita menjadi seorang guru. Kalau misalnya gurunya itu masih honor seperti itu. Ini beda konsep ya, kalau misalnya gurunya udah jadi ASN atau udah PNS, itu mungkin kesejahteraannya sudah tercukupi seperti itu. Mungkin harapan saya bisa lebih dipertimbangkan lagi terkait dengan kesejahteraan guru. Salah satunya adanya kepedulian pemerintah terhadap guru-guru honorer seperti itu. Karena pondasi terpenting suatu negara itu kan pendidikan ya, dan kesehatan seperti itu. Jadi kalau misalnya pondasi terkuat pembentuk suatu negara aja diabaikan, gimana kita mau melangkah menjadi negara maju? Karena sebenarnya kan sudah dijelaskan juga ya dalam tujuan negara kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya ada guru. Jadi kita tidak bisa menuntut pendidikan itu sekelas dengan dunia, misalnya kayak Finlandia. Sedangkan guru-gurunya saja juga masih mempertanyakan gitu kualitas pendidikan di Indonesia dan kesejahteraannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin pendidikan lebih maju, ya ayo bareng-bareng kita membenahi, bisa dari fasilitasnya, gurunya, pendidikannya dan sebagainya gitu. Oke, mungkin terakhir ya, harapan dari Teteh sendiri nih untuk profesi guru dan dunia pendidikan ke depannya gimana nih? Oke, kalau menurut saya khususnya karena saya sebagai guru vokasi ya, mungkin harapan saya untuk menciptakan program pemerintah terkait dengan link and match, mungkin lebih difokuskan lagi terkait dengan kurikulumnya. Karena kurikulum yang saya rasakannya setelah saya menempuh kelas di magister, itu banyak kesenjangan antara kurikulum yang sedang dijalankan sekarang di SMK sama kemauan industri seperti itu. Nah itu kesenjangan itu merupakan salah satu alasan utama kenapa sih SMK tuh banyak nganggur gitu kan. Bukannya SMK itu disiapkan untuk siap bekerja gitu, tapi nggak demikian untuk faktualnya seperti itu. Mungkin kepada yang pengemban kebijakan, mungkin bisa lebih dibenahi lagi untuk kurikulum. Jadi yang kami harapkan Mas sebagai guru-guru vokasi, kurikulum itu bisa perbaiki sekitar 3 tahun atau berapa tahun sekali gitu. Jadi lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi yang otomotif sekarang, kurikulumnya itu sekarang atau pembelajaran di SMK masih berdasarkan konvensional. Sedangkan sekarang kendaraan sudah berganti ke kendaraan listrik. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar di dunia industri atau di dunia pendidikan otomotifnya. Itu yang pertama terkait dengan kurikulum. Yang kedua tadi terkait dengan kesenjangannya seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan motivasi generasi muda seperti itu mungkin ya. Karena menurut saya seorang guru itu adalah suatu profesi dari profesi yang lainnya. Jadi profesi dokter, kemudian polisi, presiden dan lain sebagainya itu tidak bisa terwujud tanpa adanya seorang guru seperti itu.
Jadi guru itu merupakan, profesi yang bukan hanya mencetak suatu produk, tapi kita mencetak suatu manusia yang unggul, yang berkarakter, dan berintegritas. Dan itu menurut saya tidak bisa digantikan oleh teknologi bahkan AI sekalipun. Terima kasih untuk Bu Nolan Terima kasih juga Teh sudah Syifa. berbagi cerita dan Sama-sama. pengalamannya. Eh, Sukses terus untuk karirnya di masa Saya yang juga, akan amin. datang. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton, gimana nih pandangan kalian tentang profesi guru saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan sampai lupa tonton episode yang lainnya. Terima kasih.